Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, pengajian tentang fikih yang biasa kita selenggarakan pada setiap Kamis pagi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini oleh Allah dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wa dunyal akramin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang ditulis oleh Syekh Bafadhal Al-Hadrami rahimahullah. Qala Syekh Bafadhal rahimahullah, summa mashul udhunaini, summa mashul udhunaini, kemudian kesunatan wudhu yang berikutnya adalah mengusap kedua telinga, zahirihima, bagian luar telinga, wa batinihima, dan bagian dalam telinga. Bima'in, dengan air jadidin yang baru. Bima'in, dengan air jadidin yang baru. Wasimakhaihi, dan juga mengusap bagian lubang, lubang kedua telinga. Bima'in, dengan air jadidin yang baru juga. Bahasa yang kita temui di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ini detail begini, mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid wa simakhaihi bima'in jadid. Caranya supaya efektif, efisien gitu, dijelaskan juga oleh para ahli fikih adalah kedua ujung jari telunjuk kita ini setelah dibasahi air ini bukan membasuh telinga tapi mengusap. Artinya tangannya dibasahi air dulu, setelah tangannya dibasahi air, kemudian ujung kedua jari telunjuk ini dimasukkan ke lubang telinga, Oke. Nah, lalu inilah yang mulai dari situ digerakkan untuk jari-jari yang lain membantu digerakkan untuk membasahi bagian dalam telinga. Yang dimaksud dengan bagian dalam adalah yang kelihatan dari samping. Yang kelihatan dari samping, kalau kanan berarti dari kanan, kiri kelihatan dari kiri. Itu namanya lekuk-lekuknya itu bagian dalam, bagian dalam. Zahirihima itu bagian luar, itu maksudnya yang justru malah tidak kelihatan,
gitu ya, tidak kelihatan karena di luar. Nah, ini untuk yang di luar diusapnya dengan jempol jari ya. Jadi luar telinga yang kanan diusapnya dengan jempol jari jempol jari kanan tangan kanan, yang luar bagian kiri diusapnya juga dengan jempol jari yang kiri. Nah, bagian dalam dengan jari-jari dimulai dari lubang lalu bergerak ya kan, begitu bergerak. Oke, itu supaya efektif, sekali sapu istilahnya. Nah, kesunatannya adalah bima'in jadid. Maksudnya bima'in jadid itu yang dipakai ngusap telinga itu bukan tangan bekas atau lanjutan dari mengusap kepala. Bukan tangan bekas ya, bekas atau lanjutan istilahnya membasuh kepala. Jadi kan tangan kita basahi untuk basuh kepala ya. Kalau caranya kemarin kan sudah tuh, jempolnya kita taruh di sini ya. Lalu kedua jarinya kita gerakkan dari depan ke belakang sampai pol, balik lagi ke depan ya. Itu tekniknya biar efektif ya. Nah, setelah itu tangan dibasahi lagi, itulah yang dimaksud dibasahi lagi itu dengan istilah bima'in jadidin. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Tapi seandainya dari mengusap kepala lanjut ke telinga, itu juga sudah mendapatkan kesunatan. Mengusap kedua telinga. Seandainya lanjutan. Jadi satu kali cuci tangan, basahi tangan maksud saya, bukan cuci, basahi tangan, dipakai ngusap seluruh kepala, ya kan? Lanjut sisanya pakai untuk telinga gitu. Itu juga sudah mendapatkan kesunatan karena memang ada sebagian riwayat hadis yang menjelaskan demikian. Cuma supaya maksimal nih dalam mazhab Syafi'i itu adalah bima'in jadid. Oke. Simakhaihinya untuk lubangnya juga bima'in jadid. Ini kalimat yang dibuat oleh Syekh Bafadhal Al-Hadrami begitu. Jadi telinganya luar dalamnya bima'in jadid, simakhaihi itu juga bima'in jadidin. Kalau misalnya disatukan telinga termasuk lubangnya satu sapuan seperti teknik tadi, itu juga sudah termasuk mendapatkan kesunatan membasuh kedua telinga, sunatan wudhu. Artinya dalam bab sunat ini berarti para ulama sudah toleran lah, diberikan taisir ya, kemudahan, diberikan taisir atau kemudahan. Oke, kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini. Jadi menyela-nyelakan air, nyela itu apa ya? Memasukkan air ke sela-sela seluruh jari jemari kedua tangan. Bitasbiki dengan cara merajut ya. Dengan cara merajutkan jari kanan dan kiri. Bitasbiki dengan cara merajutkan jari kanan dan kiri. Jadi ini maksudnya, ini kan jari kita begini ya. Nah yang 4 jari kita masukkan begini. Nah ini begini, ini namanya tasbik namanya ya. Nah terus kita gerak-gerakkan begini, itu namanya tasbik ya, tasbik. Kalau bahasa Arab sekarang, tasbik itu jadi kalau kita telepon seseorang, kemudian ada respon dari yang ditelepon, itu maka dikatakan dua gadget kita itu sudah mengalami namanya tasbik, nyambung ke jaringan. Itu kalau bahasa Arab sekarang ya kan. Tapi kalau bahasa Arab di fikih ini tasbik itu maksudnya gitu. Jari kanan dan kiri dirajutkan begini ya, masuk begini, namanya tasbik, dengan cara begini supaya memastikan
lekuk-lekuk yang ada di jari semuanya terkena air wudhu. Juga wa asabi'ir rijlaini, disunatkan juga menyela-nyelakan air ke jari jemari kedua kaki. Jari jemari kedua kaki ya. Oke, bikin siril yadil yusra. Nah, kalau ini bukan kaki diginikan, nah kaki nggak bisa ya. Saya nggak bisa nampilkan kaki di depan kamera ya. Jadi bukan seperti tangan begini kalau kaki, tetapi khinsiril yadil yusra, khinsir itu jari kelingking. Jari kelingking kiri, khinsir. Nah, kan bahasa Arabnya itu khinsir, binsir, wusta, sababa, ibham, ya kan? Ibham. Ini khinsir namanya bahasa Arabnya. Jari kelingking. Sebelahnya namanya binsir, nama jari dalam bahasa Arab. Ini wusta tengah, ini sababah, tapi nggak enak kalau istilah sababah itu ya. Tapi sabbahah juga boleh, sabbahah, ya. Bukan sababah tapi sabbahah. Lalu ibham, ini ibham namanya ya. Katanya jari kelingking tangan kiri, min asfali khinsiril yumna, ya, digunakan untuk membasahi bagian bawah. Maaf, kaki saya tidak bisa naik ya, nggak bisa naik di depan kamera. Digunakan untuk membasahi bagian bawah jari kelingking kaki kanan. Ila khinsiril yusra. Jadi maksudnya menyilang posisi kita. Kenapa menyilang ya? Mungkin biar nggak kehilangan keseimbangan kita ya kan? Nggak kehilangan keseimbangan posisinya. Jadi tangan kiri ke kaki kanan, ke tangan kanan ke kaki kiri, Itu biar terjadi keseimbangan tubuh kita, biar nggak kedelungup ya, atau nggak jungkel gitu, nggak terjungkal ya. Nggak terjungkal posisi badan kita. Ya kecuali kalau tempat wudhunya di banyak tempat itu tempat wudhunya ada tempat duduknya, Ya. Oke. Itu kesunatan wudhu berikutnya. Wattatabu'u. Kesunatan berikutnya adalah at-tatabu'u. Susul menyusul antara satu organ tubuh yang menjadi bagian dari objek wudhu, susul menyusul antara satu organ tubuh ke organ tubuh lainnya. Tatabu, susul menyusul. Maksudnya tidak ada jeda, tidak ada jeda, langsung susul menyusul. Jadi susul menyusul ini juga masuk kesunatan ya. Istilah di kitab lain itu bukan at-tatabu tetapi al-mualatu. Al-mualatu maksudnya organ satu disusul oleh organ berikutnya. Oke, sama sih, mualat istilahnya. Al-mualatu ya. Kesunatan berikutnya adalah wattayamunu, memulai dari yang kanan. At-tayamunu, memulai dari yang kanan. Kesunatan berikutnya adalah Rasulullah SAW itu dalam berbagai urusan yang baik atau positif, selalu memulai dari yang kanan. Oke. Dan dalam bahasa Arab ya, ya mim nun, huruf dasar ya mim nun itu juga mempunyai makna keberkahan. Keberkahan. Oke. Jadi dalam rangka menteladani Rasulullah SAW, karena urusan wudhu urusan baik dan positif ya, dan juga untuk mendapatkan keberkahan. At-tayamunu. Kesunatan berikutnya wa italatu ghurratihi, memperluas atau memperpanjang
memperluas atau memperpanjang cakupan sinar wajah. Ghurrah ini sinar wajah ya. Sinar wajah. Oke, atau cahaya wajah. Cahaya wajah. Wa tahjilihi, dan memperluas atau memperpanjang cahaya tangan kaki. Cahaya tangan kaki. Nah, ini istilah ya, istilah. Ghurrah itu, asal arti ghurrah itu bersinar atau bercahaya. Bersinar atau bercahaya. Kalau bulan purnama itu, bulan saat purnama dan tidak ada mendung, itu dia menyorotkan cahayanya dengan kuat, itu istilahnya adalah ghurrah. Istilahnya adalah ghurrah. Nah, maksudnya di sini adalah ini terkait dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda di depan para sahabat beliau, ya, innakum satal kauna ikhwanakum, ya, atau inna sanalqa ikhwanana. Kita ini akan berjumpa dengan ikhwanana, saudara-saudara kita. Kita akan berjumpa dengan, ini Rasulullah bersabda nih kepada para sahabat Nabi, dengan saudara-saudara kita. Maka para sahabat heran, alasna ikhwanakum ya Rasulullah. No, bukannya kita ini ikhwan engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalau kalian tuh bukan ikhwani, kalian itu ashabi, sahabat-sahabatku. Sedangkan yang dimaksud dengan ikhwan itu adalah qaumun lam ya'tu ba'du. Mereka adalah orang-orang yang belum ada sekarang ini. Maksudnya pada saat Rasulullah bersabda, orang-orang belum ada. Karena Rasulullah menyebut belum ada, padahal tadi sabdanya akan ketemu mereka. Para sahabat bertanya, loh bagaimana kalau orang belum ada, bagaimana kita bisa mengenali mereka? Bagaimana kita bisa mengenali mereka? Orang belum pernah ada orang itu. Rasulullah bersabda dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam bentuk kalimat apa? Pertanyaan. Kata sabda beliau, ya. Jadi seandainya kalian mempunyai kambing ternak itu jumlahnya banyak. Kambing ternak jumlahnya banyak, semuanya berwarna hitam. Semuanya berwarna hitam. Bukan kamu punya, maaf ya. Seandainya kamu melihat ada gerombolan ternak kambing itu jumlahnya besar, semuanya berwarna hitam. Nah, di tengah-tengah atau di sela-sela kambing yang hitam-hitam itu ada kambing yang berwarna putih. Putihnya putih bersinar, putih bercahaya. Putih bercahaya, ya kan? Nah, yang putih bercahaya itu adalah kambing kamu. Putih bercahaya itu adalah kambing kamu. Kira-kira kamu bisa tahu nggak mana yang kambingmu dan mana yang bukan kambingmu di tengah kumpulan kambing jumlahnya banyak itu? Ya, para sahabat Nabi menjawab, ya tentu mengenal. Orang mengenal yang putih dari yang hitam kan gampang. Gampang, apalagi putihnya putih bercahaya. Putih bercahaya. Nah, lalu Rasulullah menjelaskan, nah itulah nanti ikhwan kalian. Itulah ikhwan kalian nanti. Jadi mereka nanti wajahnya akan bercahaya. Wajahnya akan bercahaya. Disebabkan oleh air wudhu. Disebabkan oleh air wudhu. Jadi muka kita yang sering kita basuh dengan air, nanti akan menjadikan muka kita itu bercahaya. Nah, kemarin sudah dibahas batasan muka itu dari mana? Dari lokasi tumbuhnya rambut di atas sampai ke janggut. Dari telinga ke telinga. Nah, di sini disunatkan apa? Kawasan yang kita basuhi jangan ke batasan minimalis. Jangan ke batasan minimalis, tapi ditambahkan. Jadi melewati batasan minimalisnya.
melewati batasan minimalisnya. Supaya apa? Supaya yang kelewatan itu nanti juga ikut bercahaya. Ikut bercahaya, sehingga kawasan muka yang bercahaya akan menjadi semakin panjang dan semakin lebar, semakin meluas, semakin luas. Itu makna ghurrah. Ghurrah dikaitkan dengan muka. Nah, kalau tahjil ini Bapak Ibu bayangkan, pernah menonton itu enggak? Menonton pertunjukan wayang orang. Paling tidak kalau pernah lihat atau gambarnya itu ada perhiasan yang dipasang di lengan. Ya. Di lengan sini, di atas siku sini, itu dipasangi perhiasan, warnanya warna keemasan gitu. Ya tentu kalau untuk pertunjukan ya bukan emas beneran. Tapi kita asumsikan itu emas beneran. Maka emas itu kan akan bercahaya di sini. Kiri juga ada, ya, di kaki nanti juga ada. Jadi di lengan ini, lengan dipasangi hiasan yang bercahaya. Nah, kaki juga dipasangi hiasan yang bercahaya. Nah, hiasan yang ditaruh di lengan atau di kaki itu istilahnya adalah hajalah. Istilahnya adalah hajalah. Nah, menghiasinya namanya tahjil. Menghiasinya namanya tahjil. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa saat kita berwudu membasuh tangan kan kita basuh dari ujung jari terus ya sampai siku. Ya, jangan lagi-lagi di sini membasuhnya jangan minimalis sah, tapi tambah dikit, naik dikit ya. Tambah dikit, naik dikit. Kenapa? Karena kawasan yang dibasuh oleh wudu nanti akan menjadi bercahaya. Sehingga kalau melewati siku seakan-akan kita nanti memakai hajalah, perhiasan lengan dan juga perhiasan kaki. Nah, dalam bahasa wudunya, sunat wudu ini, kawasan itu tolong basuhannya agak dipanjangkan supaya yang bercahaya semakin panjang. Oke. Itu maksud dari itolatu hurratihi wa tahjilihi. Oke, kesunatan berikutnya adalah watarkulisti'anati. Tidak meminta tolong orang lain, bisobbi, untuk menuangkan air. Tidak meminta tolong orang lain untuk menuangkan air illa li udhrin, kecuali karena ada alasan. Ada alasan atau ada pembenaran. Tarkulisti'anati ya. Ya kalau sekarang sih, kalau zaman sekarang jarang. Kalau orang minta tolong supaya dituangkan itu jarang sekarang. Kenapa? Karena tempat wudunya sudah menggunakan keran. Masa udah pakai keran masih minta tolong, ya kan? Tetapi kadang-kadang ya di tempat-tempat tertentu suaranya makin serak nih ya. Di tempat-tempat tertentu itu kita tidak wudu pakai keran. Kita wudu pakai umpamanya pakai gayung atau umpamanya pakai teko atau umpamanya pakai ceret gitu. Nah, itu kan maksud di sini adalah sebisa mungkin dalam berwudu tidak minta tolong orang lain untuk menuangkan air. Makanya kalau dulu di pesantren-pesantren itu dalam rangka ini ya, kadang-kadang nih bikin susah juga kadang-kadang ya. Di pesantren-pesantren dulu dalam rangka melaksanakan ini tidak minta tolong itu tekonya itu kita kempit sendiri ya. Kita kempit. Tahu kempit ya? Karena nggak ada keran waktu itu ya. Jadi teko kita isi air, tutupnya kita pasang, lalu kita jepit dengan perut kita di antaranya ya. Lalu kita membungkuk dan kita tuangkan teko itu supaya apa? Supaya kita tidak minta tolong orang. Nah, sekarang udah nggak ada santri yang begitu ya kan. Wudu pakai ngempit apa namanya? Pakai ngempit teko gitu ya nggak ada sekarang. Orang udah pakai keran ya kan? Udah pakai keran. Atau wudunya di bak. Di banyak tempat itu masih ada bak air untuk wudu itu ya. Bahkan di beberapa masjid tua di Jawa itu masih dipelihara sekarang status
dan keberadaan bak air besar untuk berwudu itu masih dipelihara. Oke. Tapi ini hukumnya tarkul isti'anah ini sunat. Berarti kalau isti'anah itu kebalikannya, makruh berarti. Karena tolong itu makruh gitu ya. Tapi sah, wudunya tetap sah. Wudunya tetap. Nah, kecuali ilali udrin, kecuali udzur ya kan. Nah, udzur di sini tidak mesti sakit ya. Tidak mesti sakit. Ya memang kadang-kadang begitu, situasi dan kondisi tertentu ya. Umumnya lagi camping atau lagi apa gitu ya. Air wudhu terbatas ya. Kadang-kadang minta tolong juga orang lain untuk menuangkan supaya bukan karena tidak bisa, supaya pengiritan air. Ya kadang-kadang kan kita camping di daerah gunung, tapi di gunung itu tidak banyak air ya. Nah, karena daerah kita ini memang secara umum daerah banyak air, memang kita agak gegabah penggunaan air itu. Jadi manajemen air kita itu agak gegabah. Kenapa? Ya asumsinya banyak air di tempat kita. Tapi kalau seperti di padang pasir gitu ya, wah itu luar biasa. Air itu sesuatu banget ya. Maka mengirit penggunaan air itu mereka sudah apa ya, menyatu gaya hidup mereka dengan urusan mengirit air itu. Nah memang air sulit. Tapi walaupun begitu di Indonesia ada banyak tempat juga yang air itu sulit. Di antara kesunatan lagi adalah wan nafdi. Nafdi itu mengkibas-kibaskan ya. Tidak mengkibas-kibaskan. Jadi habis wudhu ini kan, habis wudhu kadang-kadang kita priority begitu, kita priority tangan kita supaya air yang nempel di tangan atau di muka ini lalu kita buang-buang begitu. Ya. Itu buang-buang itu istilahnya adalah an-nafdi. Jadi kesunatan berwudu biar saja air itu mengalir dan menetes lalu mengering dengan sendirinya. Mengalir, menetes sampai mengering dengan sendirinya. Itu kesunatannya. Itu juga ada logika dalilnya, Bahwa logika dalilnya nanti kita tidak setuju, itu masalah lain lagi ya. Ini hukumnya sunat. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa jika kita berwudu, lalu dalam wudu itu kita membasuh muka kita ya. Nah, maka dosa yang dilakukan oleh muka kita, nah, itu banyak yang dilakukan oleh muka kita itu. Utamanya melihat. Itu akan mengalir bersama air wudu atau bersama tetesan terakhir air wudu. Itu hadis Nabi berbunyi begitu ya. Dosa itu akan mengalir atau akan hanyut bersama air wudu atau ini hadisnya berbunyi begitu atau bersama tetesan terakhir air wudu. Nah dari sabda Nabi yang itu maka kesimpulannya dalam fikih ini adalah biarkan air yang membasahi muka kita itu ya mengalir dengan sendirinya dan menetes dengan sendirinya sampai kering sendiri. Dan janganlah air wudunya kurang dari 1 mud. Ini mud ini ukuran takaran yang ada dari kitab-kitab dulu ya. Sekarang orang membuat ukuran itu dengan berat timbangan. 1 mud itu kira-kira 6 ons ya. 6 ons itu kalau volume itu berapa ya? Kalau volume itu berapa mili itu berarti 6 ons. Itu nggak kurang dari situ. Mungkin agak membayangkan saja susah ini orang Indonesia. Nah, Indonesia secara umum banyak air ya. Banyak air. Tapi Rasulullah SAW itu berwudu itu hanya menggunakan air 1 mud beliau.